politik mengintervensi agama. Nah, ngaprak itu para calon-calon legislatif, calon eksekutif itu datangi pesantren-pesantren dengan tampilan-tampilan orang soleh. Begitu saudara. Ya untuk mendulang suara dari situ. Itu namanya politik intervensi terhadap agama. Bagaimana suara muslim itu bisa mendukung dirinya, maka dia datang ya ke panti-panti asuhan, ke masjid, ke musola, ya, kemudian ke pesantren-pesantren. Lalu agama juga bisa, bukan bisa lagi, yang terjadi juga agama intervensi kepada politik. Ya, tidak kurang-kurang. Ya, orang-orang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk berpolitik. Gitu. Ya. Agama apapun bisa diintervensikan kepada politik. Di dalam Islam ada ajaran yang namanya khilafah. Nah, khilafah ini syarat dengan istilah politik. Syarat dengan istilah kekuasaan. Maka dengan dasar itu, maka intervensi namanya kepada politik atau sistem politik. Lahirlah dari situ ya para aktivis, para fundamentalis istilahnya. Ya begitu kan? Yang memiliki pemahaman tentang hal itu. Nah, itu yang terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel Kajian Berpikir ini, channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semuanya untuk selalu dan senantiasa berzikir kepada Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Itulah nilai kita di mata Allah, di hadapan Allah sebagai hamba-hambanya. Baiklah saudara pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang akan dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan juga untuk menggerakkan daya dan pola pikir kita menjadi lurus karenanya. Dan di sini saudara pemirsa seperti biasanya materi yang akan kita bahas sudah dicantumkan ayat-ayatnya. Di antaranya ada 2 ayat dari surat yang sama, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga ya, ayatnya 19 dan lompat jauh ke 85 ya. Kita akan jadikan materi pembahasan dan dengan judul seperti yang sudah saya pampangkan pula di sini ya, tatkala atau ketika ya agama dan politik berinteraksi.
ya. Lalu saling intervensi. Nah, ini nih yang jadi problemnya, ya. Kalau politik berinteraksi dengan agama itu memang seharusnya dan sewajarnya demikian, ya. Nggak bisa tidak, ya, nggak bisa tidak. Kenapa nggak bisa tidak? Nanti kita jelasin. Nah, yang jadi problem itu manakala interaksi itu di dalamnya, ya, saling intervensi. Itu akan terjadi problem. Apa yang dihasilkan dari intervensinya? Yang terjadi adalah kerusakan sistem sosial dimanapun, ya, dimanapun pasti begitu. Nah, kita tentunya tidak akan berbicara di luar Indonesia karena yang terjadi, ya, dan terbukti, terlihat dengan jelas, terpampang secara terbuka, ya di Indonesia ini. Sistem sosial yang berlaku dan berjalan di Indonesia. Nah, jadi begini saudara, ya, kita akan buktikan sangat terbuka sekali, ya. Nah, tentunya kita harus landasi dulu bahwa yang namanya setiap orang itu tidak bisa terpisahkan, tidak bisa dipisahkan dari keyakinannya. Kalau bicara keyakinan kan tentunya agama. Setiap orang punya keyakinan tentang agama yang difahaminya dan nggak bisa dipisahkan, ya. Jadi seorang manusia, ya, nggak bisa dipisahkan dari keyakinan, nggak bisa pula dipisahkan dari politik. Dan juga nih, karena manusia itu, ya, ini adalah sarana hidup, ini adalah bagaimana dia mewujudkan apa? Ini adalah kegiatannya, ini adalah caranya, dan ini adalah keyakinan yang ada dalam dirinya. Ini kan satu, ada dalam diri manusia kan nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, ya. Kalau mau disederhanakan ini bahasanya adalah cara. Kalau mau disederhanakan adalah cara. Politik itu cara. Cara mereka berupaya, cara mereka berbuat, cara mereka mewujudkan. Itu namanya cara. Kalau disederhanakan. Ya. Cuman kan ya setiap kegiatan itu adalah merupakan cara. Cara makan, cara berjalan, cara berkata, cara berbuat dan lain-lain, ya. Cuma kan kalau kalau cara makan kemudian kita gunakan, ya, bahasa politik ya enggak umum gitu, ya. Kalau bahasa politik berarti berkaitan dengan masalah urusan negara. Baik, jadi ini nggak bisa dipisahkan. Bicara keyakinan kan berarti bicara agama. Nah, ini juga merupakan power, ya, yang menggerakkan manusia. Politik adalah yang digerakkan, cara adalah yang digerakkan. Untuk apa? Ya, untuk memperoleh dan mendapatkan sumber kehidupan, ya, itu ekonomi. Nah, ini nggak bisa dipisahkan. Nah, kembali ke sini ya. Jadi sebelum saya jelaskan masuk kepada ayat ini, kita lihat bahwa intervensi antara politik dengan agama, ya, itu sangat mudah kita jumpai, ya. Kenapa saya katakan orang atau masyarakat atau siapapun tidak bisa dipisahkan dari politik, hari-harinya hidup dengan politik, ya. Yang kita bahasakan itu dengan cara yang setiap sirkulasinya atau setiap perputarannya 5 tahun sekali kan seluruh
masyarakat diajak untuk berpolitik. Kan begitu. Jadi memang nggak bisa dipisahkan dari politik itu, saudara. Ya, dasarnya bagus politik itu. Tapi kemudian dilakukan dengan buruk, maka hasilnya buruk. Nah itu, saudara. Ya, kita lihat di mana intervensinya politik terhadap agama. Kita lihat dalam pemilu, di situ sangat kental sekali politik mengintervensi agama. Nah, ngaprak itu para calon-calon legislatif, calon eksekutif itu datangi pesantren-pesantren dengan tampilan-tampilan orang soleh. Begitu, saudara. Ya, untuk mendulang suara dari situ. Itu namanya politik intervensi terhadap agama. Ya. Agama apapun. Tapi mayoritas bangsa Indonesia ini kan Muslim. Maka bagaimana suara Muslim itu bisa mendukung dirinya? Maka dia datang ya, ke panti-panti asuhan, ke masjid, ke musola, ya, kemudian ke pesantren-pesantren. Kampanye namanya. Nah, itu namanya politik intervensi kepada agama. Lalu agama juga bisa, bukan bisa lagi, yang terjadi juga agama intervensi kepada politik. Ya, tidak kurang-kurang. Ya, orang-orang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan agama untuk berpolitik. Gitu. Ya. Agama apapun bisa diintervensikan kepada politik. Di dalam Islam ada ajaran yang namanya khilafah. Nah, khilafah ini syarat dengan istilah politik. Syarat dengan istilah kekuasaan. Maka dengan dasar itu, maka intervensi namanya kepada politik atau sistem politik. Lahirlah dari situ ya para aktivis, para fundamentalis istilahnya. Ya begitu kan, yang memiliki pemahaman tentang hal itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi politik intervensi kepada agama, ya, agama pun bisa intervensi kepada politik. Ya, padahal mereka sudah susun juga, ya, sudah mereka definisikan ya tentang agama. Apa itu agama? Ya, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Itu agama. Ya. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar itu agama adalah itu. Ya, sesuatu yang berhubungan berkaitan dengan Tuhan. Artinya urusan pribadi dia dengan Tuhannya vertikal. Di dalam Islam dikenal dengan mahdiyah. Di agama lain nggak tahu apa. Tapi di dalam Islam itu namanya mahdiyah. Kegiatan-kegiatan ritual yang hanya dirinya dengan Tuhannya itu diurus. Begitu. Akhirnya terjadilah definisi. Tidak agama kacau. Supaya tidak kacau, gitu kan, buat garis demarkasi. Yaitu jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Kan gitu. Jangan bawa-bawa politik ke ranah agama. Kan begitu garis demarkasinya yang mereka buat sendiri. Dan faktanya tidak demikian. Itu kan babaliut namanya. Itulah paradigma berpikir yang serba ruwet. Mereka buat garis demarkasinya sendiri, tapi mereka langgar sendiri. Itulah paradigma berpikir orang tentang agama dan Islam. Paham, saudara? Jadi mereka buat definisinya, mereka lakukan pelanggaran-pelanggarannya. Karena agama dimaknai tadi, ya,
sebuah garis demarkasi. Nanti bagaimana kalau yang mencampur-campurkan antara kehidupan agama dengan kehidupan yang bukan agama? Ya jadilah di situ yang namanya sekuler, rusak lagi. Jadi begitulah. Jadi kacau. Cara mendefinisikan kacau, perbuatannya kacau. Ya, supaya tidak kacau malah kacau. Tidak, agama kacau, faktanya kacau. Nah, itulah paradigma yang sudah terbentuk dalam pola pikir umat. Ya. Karena memahami Islam itu adalah sebatas agama. Begitu, Saudara. Nah, itu baru sisi-sisi yang besarnya. Sisi-sisi yang kecilnya banyak sekali. Antar sesama umat Islam saja juga terjadi saling intervensi keyakinan. Ya, ini belum dengan agama lain. Umatnya sendiri sudah seperti itu. Perdebatan antara agama satu dengan agama lain. Agama yang satu dengan agama yang lain, ini saling beda agama. Umpamanya perdebatan Kristen dengan Islam. Ya. Perdebatan sesama Islam juga terjadi. Ya itu. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Maka seringkali muncul kasus-kasus ya, apa? Kasus-kasus penistaan agama. Ya. Itu akibat yang muncul lagi. Maka ini sistem sosial rusak. Ya, baru-baru ini ada kasus Panji. Itu di situ ada kasus politik, ada kasus agama, ada kasus penistaan. Ya. Panji itu Panji komika, bukan Panji Gumilang ya. Yaitu Mas Syekh. Ini mah komika. Panji komika. Ya. Jadi pembahasan. Terus terjadi perdebatan. Ya. Terus keluar ayat-ayat. Nah gitu sudah. Ya, dalam perdebatan di rakyat suara atau di mana saja terjadi hal itu. Jadi terjadi dan terus akan terjadi. Bukan itu saja, ntar akan muncul lagi tuh. Ada orang yang merasa terhina, ya. Padahal itu orang pribadi, tapi membawa-bawa agama. Padahal kita tahu bahwa agama itu urusan pribadi, vertikal, bukan urusan sosial. Ya, begitu. Tarik istilahnya. Tadi kan karena politik dengan dengan agama terjadi intervensi, makanya terjadi itu kerusakan sosial. Jadi bukan hanya kalangan atas saja, sampai rakyat pun terjadi seperti itu, saudara. Ya gampang mengadukan penghinaan agama, penista agama, begitu. Ya, nah jadi paradigmanya itu yang harus dirubah, cara berpikir untuk memahami din dan Islam itu yang paradigmanya diubah berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu adalah apa? Asumsi yang kemudian dijadikan landasan. Begitu, Saudara. Nah, mari kita ubah cara berpikir paradigma kita ya secara ilmu. Ini yang akan saya jelaskan. Baik, Saudara pemirsa, ya. Coba perhatikan ini ayat. Ya. Ini ayat. Kalau dipahami dengan paradigma yang ada, ayat ini kehilangan nilai universalitasnya. Ya. Maka akan memprovokasi ayat ini seperti yang saya katakan tadi.
Coba perhatikan di sini. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbal. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tertolak. Iya, saudara. Artinya, nggak boleh ada. Agama lain nggak boleh ada, faham-faham lain nggak boleh ada, kecuali hanya Islam. Gitu, nggak boleh ada. Di sini, inna dinna indalohil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Sama kan? Nggak boleh ada. Agama lain nggak boleh ada. Islam nggak boleh, Hindu nggak boleh ada. Kristen nggak boleh ada. Konghucu nggak boleh ada. Yahudi nggak boleh ada. Agama. Ya, kalau pemahaman din itu adalah agama. Ya, nggak boleh ada. Jadi ayat ini kehilangan. Ya, makanya terjadilah sistem sosial yang rusak. Karena Islam dipahami sebatas, sekali lagi, sebatas agama tok. Dari mulai tingkat para intelektualnya, para kiai, para ulama, para ustadz, para syekh, sampai kepada rakyat awam. Lihat aja para penceramah. Itu bid'ah. Ya. Bid'ah adalah yang diada-adakan berdasarkan yang nggak ada di agama, ya, diada-adakan. Itu urusan agama kan. Kalau yang bukan agama, nggak bid'ah. Yang bid'ah tuh yang sekitaran agama aja. Nah itu kan ribut terus tuh. Karena kiai ngajarinya begitu. Beda aliran, beda mazhab, ribut. Itu kan urusan agama. Jadi urusan agama tuh sekitaran mazhab, sekitaran aliran, itu terjadinya golongan-golongan. Nah itu kan urusan agama. Di luar itu bukan urusan agama lagi. Kan itu mudah diadu domba oleh para politisi yang mengadu dombanya. Nah jadi begitu, ya. Karena memahami Islam sebatas agama, tok. Saya katakan ada toknya ya. Tapi kan Pak Islam memang agama. Ya, saya nggak menyalahkan. Benar, Islam itu boleh disebut agama. Karena memang di dalamnya ada mahdohnya. Jadi mahdoh itu ada di dalam Islam. Tetapi kalau bicara apakah Islam itu agama? Iya, nggak salah. Tetapi apakah Islam itu sama dengan agama? Tidak. Islam tidak sama dengan agama. Tetapi jika Islam disebut agama, nggak salah. Namun polarisasinya sudah terjadi lama bahwa memang Islam itu hanya sebatas agama. Mudah diprovokasi oleh politik. Mudah dipolitisir agamanya. Ya kan tadi saya katakan. Ya, saling intervensi. Lalu bagaimana Pak cara memahaminya? Gini saudara, ya, saya akan pahamkan ayat ini. Agar pola pikir Anda itu ya tidak terjebak oleh definisi yang Anda buat sendiri. Ya. Jadi itu sebenarnya terjebak, mudah dijebak dan terjebak terhadap sebuah definisi agama. Jadi gini saudara, kalau saudara buka Quran, ketemu kalimat din, itu pasti terjemahannya agama. Pasti. Ya. Ketemu kalimat din, pasti agama.
Itu bukan terjemahan, Saudara. Itu adalah itu adalah agama itu adalah definisi yang tadi saya sebutkan. Definisi. Dan itu bukan produk dari Quran, bukan produk dari hadis, bukan produk dari ulama sebenarnya. Ya. Saudara buka makanya itu kamusnya. Ya. A tidak, gama kacau. Kan ada orang yang berpendapat bahwa ya ini belum ada penelitian sebenarnya. A tidak, gama kacau. Dari bahasa Sang Sekerta katanya begitu. Ya jelas, walaupun katanya juga yang jelas itu bukan bahasa dari Quran, bukan bahasa dari hadis, bukan bahasa dari Islam, bukan definisi dari Islam. Coba Anda, ada kalimat begini. Apakah kamu beragama Islam? Ya, maka kalimat bahasa Arabnya itu nggak ada kata-kata dinnya, nggak boleh ada. Kalau ada salah. Hal anta dinul Islam itu salah kalimat. Yang benar adalah hal anta muslim. Ya, nggak ada kata-kata dinnya. Jika Anda bertanya kepada orang Arab, hal anta dinul Islam, pasti orang Arab ketawa. Ya, lah, anak muslim. Ya. Jadi kalau hal anta dinul Islam berarti yang ditanya bukan orang. Yang ditanya adalah dinnya, bukan orang. Nah, jadi bahasa Arab yang benar hal anta Yahud, hal anta Nasro, hal anta Majus, begitu kalimat. Dan di masa lampau pun nggak ada kosakata agama, nggak ada. Yang ada milah. Artinya apa milah? Ajaran. Ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Majusi. Itu. Ajaran tentang apa? Ajaran tentang ketuhanan. Bagaimana dia memahami Tuhannya. Itulah milah. Nah, jadi agama itu ya setelah zaman Renaissance kemari istilahnya itu muncul. Kalau orang Arab, orang Inggris bilang religi. Kalau orang Indonesia bilang adalah ya agama. Nah, yang mungkin yang menggunakan definisi ini hanya di Indonesia, Malaysia mungkin. Di Arab pun nggak digunakan. Ya, jadi sebuah definisi yang akhirnya menjirat sendiri. Begitu. Nah, jadi apa dong Pak kalau gitu din menurut ajaran Islam, menurut Quran, menurut hadis, menurut sunnah? Ya, kalau saya urai terlalu panjang, saya simpelkan aja. Ya, din adalah cara hidup menurut Allah. Karena yang dikehendaki adalah dinullah. Kalau beri nama din Allah itu Islam, maka merangkai itu kalimat. Ya, ini merangkai kalimat. Ad-din al-Islam, dinul Islam. Gitu, Saudara. Jadi cara hidup menurut Allah. Makanya Islam itu adalah dinullah. Paham? Itu bahasa sederhananya. Kalau diurai, didetailkan panjang, waktunya nggak cukup. Itu saja supaya mudah Anda memahami cara hidup. Tadi saya katakan cara itu ya semua orang punya cara dalam menata hidup. Ya. Cara yang benar menata hidup ya menurut Allah. Enak kan bahasa seperti itu? Ya. Makanya jangan diterjemahkan dengan agama. Kalau diterjemahkan dengan agama, maka itu sangat sempit sekali yang faktanya manusia tidak bisa dibatasi dengan kalimat yang sempit itu.
hanya mengurusi soal-soal mahdiyah. Itulah agama. Padahal kehidupan manusia 85% itu ada di ranah sosial. Di luar ranah mahdiyah. Makanya orang politik ngomong, ya, untuk membenarkan sikap dirinya. Ya kan Islam itu bukan hanya urusan ibadah mahdoh saja. Islam itu kan ngurus masalah ekonomi, masalah politik, ya, masalah hukum, masalah-masalah semua adalah diurus oleh Islam. Tuh. Dia cari pembenarannya untuk kepentingan politiknya. Ya. Nah, dibantah oleh agama. Jangan bawa-bawa politik itu masuk ke dalam agama. Ya. Kalau siapa yang kampanye di masjid itu pelanggaran, kan begitu. Kampanye di madrasah itu pelanggaran. Itu nggak ada habis-habisnya, tarung aja terus. Ya. Nah, itu akibat memahami Islam sebatas agama. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Kita akan pahamkan berdasarkan ilmu. Inna dina, sesungguhnya din yang di sisi Allah adalah Islam. Wa mahtalafa, dan tidaklah berselisih, ikhtilaf, alladzina, orang-orang, utul kitab, ya, adalah ahlul kitab. Ahlul kitab. Para ahlul kitab. Para intelek. Dulu zaman Nabi, ahlul kitabnya dialamatkan kepada orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, ahlul kitabnya. Lantas sekarang nambah. Karena setelah Nabi wafat sampai sekarang, dan ini adalah kitab Al-Quran, maka ahlul kitabnya itu ya dari orang Islam. Kiai, ustadz, ulama. Itu ahlul kitab. Dan kita nggak usah jauh-jauh ngomongin ahlul kitab di luar muslim. Ngomongin orang Kristen. Ngomongin orang Yahudi. Ngomongin orang Hindu misalnya. Kejauhan. Otokritik ke dalam umat Islam. Jadi ahlul kitabnya adalah umat Islam. Para ulama, para kiai, para ustadz. Ulama kan orang yang berilmu. Ya. Bukan hanya ilmu-ilmu tentang fikih saja. Ilmu-ilmu tentang syariat saja. Ilmu-ilmu tentang Quran saja. Banyak para ilmuwan muslim yang ahli hukum, ahli politik, ahli ekonomi. Itu juga kan ulama. Itu juga para ahlul kitab. Ya. Dari situ. Jadi para ahlul kitab, ya, para intelek. Jadi enaknya ngomong para intelektual. Khususnya yang muslim. Tidak akan berselisih. Tidak. Ya. Illa mimba'di, setelah maja'a datang, ba'di kan sudah datang, hum kepada mereka al ilmi, humul ilmi. Jadi setelah datang penjelasan yang ilmiah, yang logis, ya, ilmiah dan logis itu kan dalil dasarnya ilmu. Kalau yang irasional bukan ilmu. Nah, tidak berselisih.
Kalau din itu dimaknai, diartikan agama. Nggak ada berselisih. Paham, saudara? Jadi kalau bicara bahwa Islam itu agama, nggak ada yang berselisih. Semuanya aman, aman saja. Ya, ya jadi nggak berselisih di soal apa? Nggak berselisih di soal Islam itu agama, itu nggak berselisih. Tetapi setelah dijelaskan kepada mereka, seperti keterangan yang saya jelaskan ini yang berdasarkan ilmu, barulah di sini reaksinya bagian bainahum. Akan ada pertengkaran, akan ada pembantahan, akan ada penyerangan bisa jadi terhadap keterangan-keterangan yang berdasarkan ilmu. Begitu, saudara. Begitu, paham? Nah, itu yang tidak berselisihnya di sini. Nah, kalau berselisih itu setelah datang pemahaman tentang Islam yang berdasarkan ilmu. Tapi kalau Islam yang berdasarkan keagamaan, enggak ditentang. Semua sepakat, para kiai, para ulama, para ajengan, sampai kepada orang awam sekalipun, bahwa memang kalau soal din adalah agama, enggak ada yang berselisih. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari, menghendaki selain agama Islam, tertolak. Ya, jika dipahami tadi saya katakan Islam sebagai agama, itu kehilangan universalitasnya tentang Islam. Mari sekarang kita pahami berdasarkan ilmu. Ya, saya katakan tadi, Islam tidak sama dengan agama. Meskipun Islam boleh disebut agama. Jadi tadi katakan Islam itu cara. Din maksudnya, cara hidup. Menurut maunya Allah. Nah, cara hidup maunya Allah berarti banyak orang. Bukan sendiri-sendiri. Ya, karena manusia itu makhluk sosial. Maka perlu yang namanya sistem. Untuk mengatur dan menata diri manusia yang banyak itu menggunakan sistem. Dari mana sistemnya? Ya dari Allah. Ya. Maka sistem yang dari Allah itulah ya namanya din. Jadi din adalah sistem hidup. Sistem hidup yang dari Allah sebutannya Islam. Begitu, saudara. Paham? Nah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan dinul Islam itu dengan sebutan Al-Madinah. Al-Madinah itu adalah sistem pemerintahan. Pimpinannya Nabi. Ya. Jadi Al-Madinah itu sistem hidupnya, cara mengelola hidupnya, cara mengelola masyarakatnya itu
berdasarkan ajaran Allah, namanya Islam. Berdasarkan sistem Allah, sistemnya Islam. Tetapi Madinah ini, karena tadi sistem adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial itu adalah bagaimana Nabi memerintah, bagaimana Nabi mengarahkan, bagaimana Nabi memanage. Ya, dulu nggak ada istilah negara, nggak ada. Adanya kerajaan, adanya kesultanan. Ya. Kalaupun ada bahasa, daulah. Itu bahasa dulu. Prinsipnya sama, yaitu sistem kekuasaan, sistem pemerintahan yang kita sebut secara simpelnya adalah negara. Kan gitu. Negara dengan sistem yang ditata berdasarkan ajaran Allah, ajaran Islam, dinul Islam. Tetapi Nabi tidak menamakan Al-Madinah itu negara Islam. Tidak menamakan itu. Karena Islam hanya boleh dikaitkan dengan dinnya. Ditempelkan dengan dinnya. Bagaimana kalau Madinah ini adalah disebut dengan negara Islam? Iya, memang negara Islam. Tetapi tidak menempelkan labelnya itu negara Islam. Negara Islam itu adalah rumusan. Daulatul Islam adalah rumusan. Tidak harus melekatkan negara Islam itu kepada nama Al-Madinah. Paham maksudnya saudara? Jadi ini sebenarnya secara hakikatnya adalah negara Islam. Tetapi Rasul memberikan namanya dengan Al-Madinatul Munawwarah. Nah, bagaimana kalau disebut negara Islam? Tetapi tidak salah menyebutkan negara Islam. Madinah adalah negara Islam. Atau kalaupun dikasih nama negara Islam itu juga nggak salah. Tapi kontroversinya karena sekarang itu din atau Islam dimaknai negara. Islam and din itu dimaknai agama. Ya. Ya, Islam itu sudah dipahami sebagai agama. Kalau muncul nama negara Islam berarti negara agama. Itu yang akan menjadi sumber keributan. Nggak boleh ada negara agama. Dan memang agama, dari sini kita paham bahwa agama itu tidak boleh dilembagakan. Agama itu urusan privat, individu masing-masing. Urusan dirinya dengan Tuhan, urusan dirinya dengan Allah. Jadi kalau dia dilembagakan, agama dilembagakan, agama diformilkan, ya salah. Jadi agama itu tidak bisa dan tidak boleh diformilkan. Dia urusan privat, urusan pribadi. Kalau Islam boleh dan wajib dilembagakan Islam itu. Islam itu boleh dan wajib dilembagakan. Karena dia berurusan dengan soal-soal sosial. Kalau agama, itu urusan vertikal. Jadi nggak boleh kalau ada istilah penistaan terhadap agama ditarik Islamnya. Padahal urusan dia yang tersinggung terhadap cara dan pola beribadahnya. Dalam arti makhluk. Maka terjadilah konflik horizontal antar sesama agama, bahkan antar beda agama. Di situ terjadinya.
Begitu. Pelajaran bagi sejarah bangsa kita, ya, ketika mencantumkan negara Islam meskipun tidak salah baik secara akidah maupun secara amaliyah, syariah, bahwa negara Islam dulu ada Indonesia yang namanya NII atau DITII. Secara akidah, secara pemahaman, secara amaliyah tidak salah itu. Tetapi dengan nama itu memicu persoalan-persoalan yang banyak menimbulkan kemudaratan. Akhirnya dengan qada Allah, dengan takdir Allah, nama tersebut selesai 1962. Ya, boleh dijadikan keyakinan, tetapi tidak boleh dicantumkan dalam bentuk kelembagaan. Ya, saya katakan, meskipun secara akidah, secara amaliyah, secara pemahaman tidak salah. Namun tidak tepat ketika ditempatkan nama ini, disematkan nama ini ke dalam sebuah negara di Indonesia. Paham nih saudara? Ya, kita nggak mengulas sejarah, tapi itu bagian daripada sejarah. Ya, kalaupun mau mengulas sejarah ya harus utuh dengan tempo waktu yang cukup panjang. Ya, bukan saya tidak paham sejarah NII, sejarah DITII, paham saya. Ya, sejarah Republik ya juga tentunya paham. Bagaimana terjadinya konflik saya paham. Tapi saya tidak sedang memahamkan itu. Tapi pahamlah di sini bahwa Al-Madinah itu wujudnya, prakteknya adalah sebuah negara, gitu saudara. Cuma tidak tersematkan di dalam Madinah itu nama. Sebagaimana bahwa ad-dinul Islam itu rumusan. Negara Islam itu rumusan. Ya. Nah, jadinya kalau begitu bagaimana? Ya. Ya ini akan universal pemahamannya jika Islam itu adalah sistem penataan. Wa mayyabtaghi, siapapun dia, siapapun bangsanya yang menolak Islam sebagai sistem itu yukbala, tertolak minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan akan menjumpai kerugian demi kerugian. Nah, kita lihat apakah di Indonesia ini ya yang digunakannya adalah sistem Islam? Ya, jelas semua orang tahu ghair, bukan. Bukan sistem Islam yang diberlakukan di Indonesia. Yukbala, tertolak. Mana bukti tertolaknya? Sebagian besar bangsa Indonesia umat Islam. Ya, selalu menolak kebijakan-kebijakan yang juga memang bertolakan dengan kemanusiaan, dengan rakyat. Kebijakan yang dimunculkan selalu ditolak oleh rakyat. Kenapa? Karena lahir bukan dari kehendak rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, benar itu. Al-ummah. Jadi setiap kebijakannya selalu ditolak. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kehendak rakyat, dengan keinginan rakyat. Padahal landasannya sudah dibuat, dikehendaki
Republik Indonesia ini adalah sistem Islam. Mana landasannya? Pancasila itu ketuhanan. Siapa yang mencetuskan, mempeloporinya? Pendahulu kita, Muslim. Dari mana dasarnya? Ya banyak ayat-ayat yang mendukungnya. Salah satu negara yang hanya di Indonesia saja atau di seluruh dunia ini hanya di Indonesia saja ini yang memasukkan Tuhan ke dalam konstitusi formal. Ya. Kalau berbicara Tuhan, berbicara Allah, berarti Islam sudah dipersiapkan untuk formal karena masuk konstitusi. Ya. Lalu tidak dikehendaki ditolak. Kan namanya ini berarti wa may yabtaghi ghairal Islam. Penolakan terhadap Pancasila sebagai undang-undang dasar dan konstitusi negara yang berketuhanan sama juga ini ayatnya. Yukbala tertolak, betul tertolak. Banyak rakyat selalu menolak. Ujungnya rugi. Dan yang rugi semua. Selalu khosirun, selalu nuksons. Ya. Kan bukti konkretnya khosirin adalah terlilit hutang. Beribu-ribu miliar. Beribu-ribu triliun. Itu khosirin namanya, rugi. Ya. Quran alamatnya dunia. Berbicara tentang dunia. Akhirat itu nanti akibat sesudah mati dia akan dimintai pertanggungan jawabnya. Karena di dunia ini dia tidak bertanggung jawab. Habis memimpin, selesai memimpin, ngeloyor dia. Nggak ada pertanggungan jawab. Masih mending, orde baru masih mending walaupun itu adalah lip service. Dia di hadapan rakyat, di-shot secara nasional, Presiden Soeharto mempertanggungjawabkan mandatnya kepada MPR. Masih mending. Dan kerusakannya tidak separah sekarang. Kalau dibilang rusak, jauh lebih rusak pemerintahan setelah reformasi. Zaman Soeharto rusak, iya. Tapi zaman setelah reformasi jauh lebih dahsyat kerusakannya. Bersumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah. Selesai memimpin, gak ada pertanggungan jawab. Maka rakyat sekarang yang ngejar. Terus dikejar. Dimintai pertanggungan jawabnya. Sampai ke liang kubur pun akan dikejar terus. Bahkan akan bertemu dengan yang maha kuasa. Allah Rabbul Alamin akan memintai pertanggungan jawab. Kenapa? Karena dia tidak selesaikan persoalannya. Jadi dibawa mati. Ingat, persoalan di dunia ini nggak diselesaikan dengan baik. Berarti dia akan menyelesaikannya atau Allah yang akan menyelesaikannya di akhirat. Sama seperti hutang. Kan kalau hutang itu kan orang wafat. Diumumkan kepada halayak. Si fulan telah wafat. Kepada Anda-Anda yang merasa ada sangkutan hutang piutang, tunjukkan kepada ahli warisnya, nanti ahli warisnya yang akan membayarkan hutang. Artinya, persoalan di dunia ini kudu selesai. Nggak boleh ada hutang. Lunasi hutangnya. Ya apalagi mempertanggungjawabkan bangsa atas nama Allah. Wajar begitu dia selesai terus nggak mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan, dikejar-kejar terus sama rakyatnya. Itulah su'ul namanya. Su'ul azab.
Kenapa Allah merintahkan supaya gunakan hukum Allah supaya kehidupan di dunia ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan adil. Fahkum bainan nas bil haq, fahkum bainan nas bil adli. Itu perintahnya. Dia ghairo mencari hukum-hukum sendiri, produk sendiri. Makanya kan paling rajin pemerintah bikin hukum. Ya, yang hukumnya selalu berlawanan dengan rakyatnya. Pemerintah kerjaannya bikin kebijakan, bikin hukum yang selalu bertolak belakang dengan rakyatnya. Itu namanya hukum hawa nafsu. Maka makin jelas wa ma yabtaghi ghairul Islam. Tapi Pak, apakah Republik Indonesia ini pantas menjadi negara Islam? Pantas. Tapi nggak boleh. Konstitusi menyebutkannya adalah Republik Indonesia, bukan negara Islam Indonesia. Jadi kalau cantumkan lagi negara Islam Indonesia akan bertabrakan dengan Republik Indonesia, timbul masalah lagi, mengungkit masa lalu lagi, gitu saudara. Cukup sudah Republik Indonesia ini ya berdasarkan Pancasila yang berketuhanan. Cukup. Nah, jadi begitu saudara. Ya, cara memahami, ya itulah ilmu namanya. Kalau agama itu kan banyak irasionalnya yang hanya boleh diyakini saja. Kenapa kita mesti sholat? Jangan tanya. Jalankan. Kalau sudah perintah, jalankan. Ya. Jadi dalam pemahaman agama itu banyak hal-hal yang irasional. Yang kalau irasionalnya itu dari Allah, kita imani. Jangan ditanya. Tapi parahnya, irasionalnya itu ditambah-tambah. Nah itu timbul masalah. Ya. Nah, jadi begitu saudara. Ya, cara memahami kita berdasarkan ilmu itu. Jadi ini ayat enggak menjadi provokasi yang digunakan oleh kaum fundamentalis. Ya. Ya kan Madinah isinya bukan orang Islam saja. Ya, barang siapa yang mencari selain agama Islam, mengatur berdasarkan agama kalau begitu. Berarti nggak boleh agama lain. Ya, yang boleh hanya agama Islam doang di situ. Kan begitu jadi konotasinya. Karena yang ada hanyalah agama Islam, yang di sisi Allah hanyalah agama Islam, maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tertolak. Artinya ditolak, dia juga di situ hadir. Karena yang boleh ada hanyalah agama Islam. Kan begitu konotasinya. Apalagi dimakan oleh orang awam. Selesai dah. Makanya wajar kalau timbul selisih terus. Timbul di situ. Ya. Apa? Konflik-konflik antar agama dan konflik-konflik antar sesama agama. Enggak ada habisnya. Maka sekali lagi, jangan dilembagakan yang namanya agama itu. Ini sebenarnya udah keliru. Agama, departemen agama itu keliru sebenarnya secara bahasa. Secara makna juga timbul masalah. Karena agama dilembagakan di dalam departemen agama, timbullah konflik setiap tahun. Setiap tahun dibahas. Boleh nggak ya ngucapin Natal? Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Itu tiap tahun tuh. Dari generasi ke generasi sampai nanti generasi yang akan datang. Ya. Tentang soal
ucapin Natal boleh apa enggaknya. Itu pembahasan materi diulang-ulang tuh. Setiap tahun begitu, tiba waktunya Natalan, muncul materi itu. Tiba setiap tahun materi Natalan, muncul lagi. Kemudian di mana-mana, ya itu tadi, perdebatan antar agama Kristen dengan agama Islam. Nggak bakal ketemu. Yang ada ya ada ribut. Ya. Yang ada saling ejek, saling hina. Padahal Islam sudah mendefinisikan, bukan mendefinisikan, menginformasikan melalui wahyunya, janganlah kamu ya menistakan, menghina sesembahan agama lain. Bukan agama ya, sesembahan, iya, agama lain. Nanti mereka akan membalasnya lebih keji lagi, lebih buruk lagi. Sehingga terjadi saling menghina agama, saling menghina nabi. Jadi justru akhirnya Islamnya, nabinya tercoreng. Akibat apa? Tadi. Ya, itu harus sudah selesai. Udah nggak usah lagi istilahnya kan. Berdebatan antar agama. Ya nggak bakal ketemu orang keyakinan kok. Keyakinan itu wilayah privat. Kecuali dia mendapatkan hidayah. Lalu kita bimbing. Orang yang mendapatkan hidayah itu dibimbing. Orang yang belum mendapatkan hidayah itu jangan diprovokasi. Jangan adu debat tentang keyakinan. Nggak bakal ketemu. Jangankan antar agama. Sesama agama juga nggak ketemu. Emang ketemu itu Wahabi dengan apa namanya Ahlus Sunnah, perdebatan tentang Tuhan. Nggak ketemu. So, sampai kiamat kurang 2 hari, kata Ustadz Adi Hidayat. Nggak bakal ketemu itu. Antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah. Nggak bakal ketemu. Ini bentar lagi bulan puasa, taraweh. Ya, ribut lagi tuh. Emang sudah didesain untuk ribut pemahaman agama itu. Ya, demikian saudara, itulah yang dapat saya pahamkan kepada saudara. Semoga paham. Sebarkan, itu namanya dakwah. Pemahaman ini saudara. Sebarkan. Ya, jangan malas subscribe, jangan malas share. Ya, karena ini membantu meluaskan pola pemikiran yang sudah melenceng dari pemahaman secara ilmu. Begitu saudara. Sebarkan. Jangan malas. Jarimu itu mengandung nilai ibadah ketika menyebarkan pemahaman ini saudara. Ya, itulah dakwah namanya. Dakwah tidak mesti bicara. Karena memang belum punya kemampuan bicara. Cukup dengan jarimu. Kirimkan kepada yang lainnya. Share kepada yang lain. Ya, agar banyak orang mendengar, orang tahu. Itulah namanya dakwah. Memberikan pemahaman. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.